ini memang dalam hal ini melakukan peningkatan mutu dari semua pelayanan itu supaya sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, sehingga aman untuk pasien, tidak terjadi infeksi di dalam fasilitas kesehatan. Begitu. Nah, itulah yang dilihat masuk di dalam akreditasi. Nah, kalau tidak lulus ya tidak sesuai akreditasi, pelayanan kesehatan itu akan bisa terganggu nanti pelayanannya karena akan dicegah ya atau di stop gitu. Oke, saya rasa udah jelas ya. Nanti kita masuk ke yang kedua ya Bapak. Ya. Dengan pertanyaannya, silahkan Pak. Perkenalkan, saya Satria dari Harian Pelita. Saya mau tanya Pak Dokter, tercetusnya ide ini dari mana? Ini kan istilahnya tadi penyakit ini kan ya rentang lah, artinya kan kita kan masyarakat kayaknya harus perlu diedukasi tentang masalah ini, karena ya kita masyarakat sendiri kadang-kadang ya kurang paham lah itu kan tentang infeksi. Kadang-kadang kan kalau kita makan gorengan atau apa nggak cuci tangan, nanti infeksi gini-gini. Nah, edukasi itu kayaknya harus perlu Pak Dokter gitu. Makasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan itu mulai berkembang setelah manusia itu mengamati lingkungan. Jadi abad ke-18 ada dokter kebidanan di Swiss, dia ngajar mahasiswanya kan, terus dia lihat ibu-ibu yang melahirkan kok banyak yang meninggal, terus dia lihat kenapa ini penyebabnya, tapi ada bagian-bagian yang juga selamat. Akhirnya terlihat loh, kok kelihatannya ini mahasiswa habis lakukan kegiatan, habis makan kali ya, habis ke toilet ya langsung menolong persalinan. Oh, mungkin dari tangannya si mahasiswa atau dokter-dokter yang lagi spesialisasi itu. Maka dia suruh mahasiswa itu dan dokter-dokter yang lagi spesialisasi itu cuci tangan. Kelihatan kalau mereka kan surveillance itu mengambil data itu udah rutin dari ratusan tahun yang lalu. Angka kematian di bangsa kebidanan itu dibandingkan dengan setelah diwajibkannya si mahasiswa tenaga kesehatan, mungkin bidan, perawat yang lain juga cuci tangan, turun secara bermakna. Mulailah pada waktu itu budaya cuci tangan diintroduksi di seluruh dunia. Tantangan banyak, lama atau apa, akhirnya diperkenalkan hand rub oleh si dokter DPT. Beliau datang ke sini, Bapak hand hygiene dari Swiss juga. Ya udah, kalau misalnya tangannya cuma nggak kelihatan kan, cukup berapa detik? 20-30 detik aja hand rub yang kita kenal sekarang, yang sekarang kita kantongin di tas habis. Nah itu akhirnya supaya tenaga kesehatan nggak ada alasan lagi nih bahwa wah lama, males ya, nyita waktu, kerepotin. Akhirnya budaya hand rub itu, dan ternyata sama juga kelihatan penurunan. Nah akhirnya kita tahu, oh ada kewaspadaan standar, oh ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kuman-kuman ditularin, ada yang lewat tangan, ada yang lewat ludah, ada yang lewat bersin, ada yang lewat udara. Cara transmisinya berbeda, cara perlindungannya pun berbeda. Oh ini dari alat-alat di OK nih, Dokter Mandulang kalau ngoperasi nih, di sterilnya nggak bener, dibawa dari tempat steril ke tempat OK-nya nggak bener, di jalan dihinggapi lalat, makanan dari unit produksi makanan ke pasien udah dingin sehingga tercemar. Nah itu akhirnya meluas. Akhirnya kita kelompokkan di dalam kelompok pencegahan penularan infeksi ini. Jadi ini cabang ilmu kesehatan berkembang. Awalnya dari yang ibu-ibu melahirkan kemudian meninggal terkena infeksi. Akhirnya sampai sekarang udah stabil. Tapi sekarang ditambah lagi nih, ada kemajuan. Ada bukan artinya perkembangan.
bukan hanya jadi kan hand hygiene itu untuk tangan yang bersih. Sekarang juga ke clean hospital. Jadi rumah sakit yang bersih, resik, segar, ya putih, yang putih itu artinya bersih lah ya. Jadi sekarang lebih luas lagi karena hospital yang clean itu pokoknya environmental hygiene, kebersihan lingkungan. Coba deh pagi-pagi kita lihat tuh yang polusi di sini ya. Nah itu juga sekarang jadi pokok dan diperkuat mengenai membersihkan lingkungan, ya, dan sirkulasi udara, ya, limbah, air bersih, toilet, ya, tanaman, ventilasi, ya, ruang yang cukup dan pemisahan antar pasien-pasien. Demikian Bapak Satria. Siap, terima kasih. Terima kasih Prof. Niki. Gimana